Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di ODS Talk, obrolin dengan santai, di mana kita bakal ngobrol-ngobrol dan mengupas tuntas soal prodi-prodi yang ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan sudah kedatangan sama Dazuf nih ya, ada Ibu Junita selaku perwakilan dari dosen Kaprodi ya, Ibu ya, mohon maaf, Kaprodi dari PGSD ya, Prodi PG Baut, maaf Ibu ya. Oke, mungkin bisa dikenalkan lagi Ibu. Oh ya, terima kasih Mas. Perkenalkan, nama saya Junita Biwardani. Kami mewakili dari Kaprodi PG Baut, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oke, Ibu Kaprodi dari PG PAUD Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ibu apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja Ibu ya. Dan mengupas tuntas mengenai prodi PG PAUD yang ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tapi aku mau nanya dulu nih Ibu ya. Ini kan program studi PG PAUD Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan mungkin ini ada mahasiswa-mahasiswa yang nonton podcast kita nih Ibu ya. Itu calon mahasiswa baru yang mungkin masih bingung nih menentukan jalan hidupnya seperti apa gitu kan. Nah, bisa mungkin dijelaskan Ibu, ini kan anak SMA yang baru lulus mau masuk kuliah, mungkin perbedaan lingkungan dari SMA dan juga lingkungan dari program studi PG PAUD sendiri seperti apa Ibu? Ya, terima kasih Mas. Sebenarnya memang sekarang banyak ya anak-anak itu untuk apa ya, kelihatannya sudah mahasiswa, tetapi untuk menentukan nanti mau kuliah di mana itu masih bingung, ini mau ke sini, kemana seperti itu ya. Jadi memang sebenarnya mungkin kalau dari perspektif saya tidak begitu banyak perbedaan, yaitu tergantung dari individunya seperti itu. Jadi kalau lingkungan SMA itu mungkin masih banyak arahan-arahan, mungkin dari orang tua atau guru ataupun lingkungan setempat ya yang membuat mereka seperti itu ya, masih tetap adalah kemandiriannya masih sangat kurang seperti itu. Tetapi kalau di lembaga nanti kalian sudah masuk ke perkuliahan, menjadi mahasiswa, itu memang dituntut untuk kalian itu belajar mandiri. Belajar mungkin dari lingkungan, dari teman seperti itu. Jadi memang kemandirian, kedewasaan itu sangat diperlukan di sini. Karena mungkin tidak ada orang yang kamu tidak boleh ini, kamu tidak boleh itu kan seperti itu. Tapi kalau di sekolah kan mungkin masih kental ya dengan tradisi-tradisi seperti itu. Jadi memang menuntut kemandirian. Kedewasaan berpikir. Kedewasaan berpikir. Jadi emang beda jauh ya dari SMA dan juga di perkuliahan, di mana kita juga harus mandiri juga. Mandiri. Karena kan kalau zaman sekolah dulu kita harus benar-benar bisa dituntun sama guru. Tapi kalau udah masuk ke perkuliahan itu kita benar-benar mandiri, belajar sendiri segala macam ya Ibu ya. Mungkin kalau di program studi PG PAUD sendiri, apa aja sih Bu yang dipelajari? Di prodi kami banyak sekali ya. Jadi kami itu di prodi PG PAUD itu kan kalau kita kembali ya ke profil lulusan. Jadi kami itu tidak hanya mencetak pendidik Mas ya. Jadi karena zaman semakin berkembang ya Mas ya, tantangan ke depan itu juga semakin berat, dan generasi sekarang itu bukan generasi saya dulu ya kan. Jadi memang kami di prodi itu menangkap peluang itu, tantangan itu kita tangkap. Dengan apa? Dengan kita membekali ya lulusan-lulusan itu tidak hanya mereka itu nantinya menjadi pendidik ya. Memang pendidik anak usaha dini itu yang utama, tetapi kami juga memfasilitasi atau membekali para lulusan-lulusan itu, diantaranya itu mereka menjadi seorang pengelola PAUD ya, pengelola, terus menjadi wirausaha, jadi entrepreneur, terus yang selanjutnya yaitu menjadi pembimbing anak inklusi. Nah, jadi yang pembimbing anak inklusi ini juga merupakan keunikan dari prodi PG PAUD Mas. Dan saya rasa itu belum dimiliki oleh prodi PG PAUD di universitas manapun. Nah, seperti itu. Kenapa kami memilih ini ya? Karena ini memang di zaman sekarang Mas, itu anak-anak berkebutuhan khusus itu kan tidak tersentuh ya. Padahal anak-anak itu mempunyai hak yang sama untuk belajar ya, education for all, sehingga kesempatan untuk anak itu belajar itu mempunyai kesempatan yang sama. Tetapi kadang guru kurang atau tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan stimulasi, sehingga kami menangkap peluang itu ya, dan ini merupakan juga kontribusi kami kepada dunia pendidikan, bahwa memang anak-anak seperti ini memang kami harus layani dengan baik seperti itu, sehingga kami salah satu profil kami juga membekali mereka untuk bisa menjadi pembimbing anak inklusi, sehingga nanti lulusan kami juga bisa memberikan pembelajaran ya
memberikan perancangan, pembelajaran dan juga melakukan assessment kepada si anak. Tidak hanya shadow teacher yang mungkin hanya mendampingi anak ke sini ke sana hanya mendampingi tapi kami juga bisa memberikan pembelajaran dan pembimbingan kepada anak tersebut. Sehingga itu memberikan keunikan dari prodi kami. Oke, jadi itu ya salah satu istilahnya yang membedakan program studi PG PAUD di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan juga di universitas yang lainnya ya, Bu ya. Yang pasti lebih unggul. Ya kan, bisa jadi salah satu jalan buat teman-teman yang tertarik untuk mungkin dengan anak-anak, untuk mengajarkan anak-anak. Karena kan kalau bisa dibilang ilmunya yang bakal didapat nanti itu nggak cuma bermanfaat untuk di prospek kerja doang ya Bu ya, mungkin untuk berkeluarga, untuk nanti kalau punya anak gimana cara mendidik anak kita, seperti itu ya Bu. Iya, jadi sangat tepat. Jadi memang pendidik yang utama itu adalah keluarga ya Mas ya. Kalau kita bicara anak usia dini itu sebenarnya kita itu sebenarnya pendidiknya itu di rumah ya seperti itu. Tapi menjadi suami istri atau mempunyai keluarga kan tidak ada sekolahnya ya. Kalau kita mau jadi dokter mau insinyur itu ada sekolahnya, sekolah insinyur sekolah. Tapi untuk menjadi orang tua itu kan kita tidak ada sekolahnya, kita harus belajar sendiri. Nah di PAUD ini, di prodi PG PAUD itu kita juga membekali ya bagaimana kita merawat anak, mengasuh anak, bagaimana kesehatan anak, perlindungan anak dan seterusnya. Yang jelas pendidikan iya, tetapi kita tuh holistik terintegrasi. Ya PAUD HI, PAUD holistik integratif. Jadi tidak hanya pendidikan tapi juga perawatan, kesehatan, perlindungan, pengasuhan seperti itu. Jadi siaplah nanti terjun juga sebagai bisa ya mungkin menjadi orang tua yang sadar dengan bagaimana cara mendidik anak, tapi juga di satu sisi juga bisa menjadi guru yang baik buat anak-anak di sekolah. Bisa dibilang mantu idaman juga. Mantu idaman mertua. Nanti selain dapat istri, mungkin dapat pendidik buat anaknya nanti buat biar kualitasnya di pendidikan kedepannya juga lebih bisa bersaing juga ya Ibu ya. Karena kadang orang-orang sekarang ya anak sekarang itu menikah kan mereka tanpa bekal ya, mungkin ada sebagian ya mungkin tidak semua, tapi mereka kalau masuk di PAUD kita juga membekali itu bagaimana kita harus merawat anak, mengasuh anak, kesehatannya seperti apa. Kalau kita kaitkan dengan stunting lah ini udah beda lagi ya. Stunting itu kan kurangnya kurangnya gizi ya seperti itu lah. Itu kan kita di mata kuliah kita kan ada bagaimana kita membuat menu-menu yang itu bergizi sehingga nanti anak-anak itu nanti diharapkan memang menjadi anak-anak yang cerdas tidak hanya bukan hanya dari segi intelektual tapi juga fisik, mental dan seterusnya, mempunyai karakter yang baik juga. Tapi mungkin ini buat calon mahasiswa baru yang mau masuk ke program studi PG PAUD ini, itu apa aja sih Bu yang perlu disiapkan? Ataukah mental harus siap menghadapi anak-anak atau mungkin hal-hal lain yang bisa disiapkan untuk kalau mau masuk ke program studi PG PAUD ini? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya untuk masuk ke prodi manapun sama ya Mas ya, karena memang seperti yang tadi saya sampaikan, memang kalau kita mau menjadi mahasiswa itu memang kita harus mempunyai kemandirian, kedewasaan berpikir seperti itu tuh mestinya harus dimiliki oleh setiap calon mahasiswa seperti itu. Khususnya untuk yang mau memasuki dunia PAUD, memang dunia PAUD ini adalah dunia anak-anak, sehingga memang guru PAUD ya, pendidik PAUD itu harus yang pertama kali itu apa Mas? Sabar. Sabar. Mungkin berapa? 5S ya Mas ya. Senyum, sapa, salam dan itu mungkin berlaku untuk guru PAUD ya Mas. Jadi kita tuh selain sabar kita juga sering menyapa anak ya, ramah seperti itu. Dan pokoknya ya gimana ya, seorang guru PAUD itu memang beda mungkin dengan guru-guru yang lainnya ya. Kalau kita mungkin bisa keras mungkin bukan untuk anak SD, untuk anak SMA, untuk anak walaupun itu sebenarnya tidak dibenarkan. Tapi kalau di anak TK itu kan memang anak yang di TK itu seperti anak kita ya, ibaratnya seperti itu, sehingga kan kita melayani itu seperti anak kita sendiri seperti itu. Jadi memang di TK itu seperti istilahnya seperti pembimbingan ya Mas, pembimbingan pengasuhan ya seperti itu. Jadi pendidikannya iya, tetapi mungkin ya lebih ke pengasuhan, pembimbingan seperti itu. Tetap ada pendidikannya ada, tapi seperti yang saya sebutkan PAUD holistik integratif tadi. Seperti itu. Jadi, pokoknya harus mempersiapkan hati bahwa menjadi guru itu ya tidak mudah, harus sabar, terutama untuk anak-anak ya, karena anak-anak kan ya seperti itu ya karakteristiknya. Jadi paling enggak sudah tahulah anak itu seperti apa, sehingga nanti nggak kaget kalau kita menghandle anak
anak-anak yang real itu seperti apa, seperti itu. Karena anak yang modelnya seperti itu di seluruh dunia sama. Jadi harus sabar. Jadi emang banyak juga ya Ibu yang harus disiapkan, sabar gimana cara kita menghadapi anak-anak. Dan juga kan banyak nih Ibu ya yang bisa dibilang meremehkan program studi PG PAUD ini sendiri. Jadi apa namanya, kalau masuk PG PAUD paling cuman ini gampang gitu segala macam. Tanggapan Ibu seperti apa Ibu? Ya sebenarnya tanggapan itu tidak seluruhnya benar ya Mas ya. Jadi memang berdasarkan berbagai penelitian kan memang disebutkan bahwa pendidikan anak usia dini ini kan memang sangat penting dalam kaitannya nanti mewujudkan Indonesia emas yang berkualitas kan seperti itu. Jadi banyak teori-teori atau banyak bukti-bukti hasil-hasil penelitian yang menunjukkan bahwa anak yang mengikuti pendidikan TK ya, pendidikan PAUD itu mempunyai keterampilan, mempunyai kognitif, mempunyai perkembangan sosial emosi yang lebih baik dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mengikuti level TK atau PAUD seperti itu. Dan itu sudah sangat-sangat terbukti seperti itu. Tapi memang di satu sisi banyak orang tua yang itu tadi ya, beberapa itu masih beranggapan bahwa sekolah itu PAUD nggak penting karena PAUD itu hanya bermain seperti itu. Padahal memang belajarnya anak TK itu juga dengan bermain. Memang belajarnya dengan bermain. Masa akan diwarai membaca kan memang belum bisa ya kan. Memang mereka bermain. Tetapi dari bermain itu kan mereka belajar ya. Oh ternyata batu itu keras. Oh ternyata kapas itu lembut. Oh ternyata durian itu durinya tajam dan sebagainya. Itu mereka kan belajar tekstur, belajar warna dan seterusnya. Jadi mereka tuh belajar tapi sebenarnya mereka tuh bermain tapi sebenarnya mereka tuh belajar seperti itu. Kadang ada juga malah yang guru anak kok bermain saja lah, padahal mereka tuh sebenarnya benar-benar belajar. Jadi anak kalau bermain tuh mereka sangat serius loh, seperti kita orang dewasa bekerja. Karena mereka buat anak itu everything is amazing ya. Kok ini bisa seperti ini, kok ini bisa seperti ini lah. Itu mereka ada pemikiran ya seperti itu. Iya. Jadi memang ya seperti itu, ada perubahan apa ya, ada perbedaan paradigma lah ya antara ya, sehingga memang kadang ada yang beranggapan PAUD itu nggak penting mending dari SD saja. Nah, padahal kan anak mengenal teman, bersosialisasi, anak mengenal konsep-konsep dan seterusnya itu kan melalui jenjang PAUD atau TK. Jadi memang sangat penting itu, jangan dilalui. Dilalui nanti kaget anaknya langsung SD gitu kan, kaget ya kan seperti itu. Dan juga kan bisa dibilang secara tidak langsung kalau PAUD ini adalah apa ya, dasar atau calon-calon dari gimana kualitas pendidikan Indonesia di masa depan nanti ya Ibu ya. Jadi kayak awal mulanya dari kualitas pendidikan Indonesia yang bisa dibilang kalau Indonesia ini pengen kualitas pendidikannya maju, itu ya dimulai dari PAUD itu sendiri ya Ibu ya. Iya betul. Ya kan dari generasi-generasi yang lahir ini kan PAUD itu kan PAUD ya, pendidikan PAUD ya, pendidikan anak usia dini itu kan kalau saya definisikan itu suatu layanan stimulasi ya, layanan stimulasi. Jadi bukan pembelajaran ya Mas ya, itu bentuknya berarti stimulan, layanan stimulasi yang diberikan kepada anak usia 0 sampai 6. Kalau di luar negeri berarti 0 sampai 8, tapi kalau di usia 0 sampai 6 yang itu nanti arahnya untuk menstimulasi semua perkembangan anak. Ada 6 perkembangan ya, bahasa, kognitif, sosial, emosi, nilai moral agama, fisik motorik. Nah, yang kaitannya diarahkan untuk kelanjutan mereka ke jenjang selanjutnya yaitu sekolah dasar. Jadi kesiapan mereka nanti ke sekolah dasar itu nanti ya di PAUD ini gitu loh. Jadi mempersiapkan bagaimana nanti ke depannya lah. Kalau nggak PAUD terus gimana? Iya kan lah, bagaimana mereka mengenal huruf, mengenal angka, mengenal konsep-konsep itu kan di PAUD. Dan nanti kita mantapkan lagi di SD sekolah dasar seperti itu. Jadi mana cikal bakal bener. Jadi memang harus bener-bener kita memberikan stimulasi ya. Jadi kalau di PAUD masih ada pemberian tugas, anak dipaksa untuk mengerjakan menulis itu memang sebenarnya kurang sesuai dengan pendidikan anak usia dini ya toh. Jadi guru itu harusnya memberikan lingkungan sekitar, hanya memfasilitasi kita itu anak mau main apa silahkan kita fasilitasi. Tapi kalau dari prodi sendiri Bu, ada nggak sih kayak upaya-upaya, karena kan bisa dibilang ini tantangan ya untuk masa depan pendidikan di Indonesia juga. Kalau dari prodi sendiri ada nggak sih mungkin untuk mencetak calon-calon alumni yang bisa bersaing dan juga bisa mendidik anak usia PAUD itu untuk bisa lebih berkembang lagi ke depannya? Kalau dari prodi sendiri seperti itu apa Ibu? Ya sebenarnya karena pendidikan itu ke depan semakin berat ya Mas, tantangan juga semakin berat, nggak mungkin semakin ringan. Jadi kami di prodi memang insya Allah sudah mempersiapkan bagaimana kita mencetak lulusan-lulusan pendidik ya
yang tidak hanya mereka mempunyai kemampuan di bidang intelektual saja, tapi kami juga membekali mereka dengan keterampilan-keterampilan yang soft skill yang itu nanti bisa mereka gunakan waktu mereka terjun di lapangan. Seperti itu. Seperti tadi saya sebutkan tadi, mereka ada pembimbing anak berkebutuhan khusus, itu kita ada magangnya Mas. Jadi kita sudah ada mempersiapkan itu, ada magangnya sehingga nanti mereka tidak hanya tahu secara teori, tapi mau benar-benar mereka bisa menghandle anak, gitu loh, bisa melakukan perencanaan, pembelajaran dan melakukan assessment seperti itu. Yang sudah kan hanya shadow teacher teacher itu anaknya kemana kita ngikut, anaknya kemana kita nggak seperti itu. Jadi kita benar-benar membekali lulusan kita tuh memang benar-benar yang nanti bisa kita harapkan bisa diterapkan di dunia kerja. Jadi itu juga entrepreneur juga gitu Mas. Sekarang kan banyak itu generasi mungkin mas-mas juga ya, itu kan generasi yang masih muda itu ya, generasi X atau Z itu generasi X itu ya. Generasi sekarang itu kan nggak suka jadi pegawai negeri ya Mas ya. Jadi kita tuh membekali dengan bagaimana kalau mereka pengen jadi wirausaha. Entrepreneur salah satunya. Jadi membekali mungkin tidak hanya pendidik saja, tapi mereka yang mau berwirausaha silahkan. Itu kan juga entrepreneur itu kan mereka yang memang mempunyai jiwa disiplin, jujur, mempunyai semangat, motivasi yang tinggi itu kan seorang entrepreneur itu. Dan juga seorang pengelola tadi ya. Jadi mereka tidak hanya menjadi pendidik tapi juga bisa menjadi kepala sekolah. Jadi saya rasa itu juga keterampilan-keterampilan yang itu sangat dibutuhkan di abad 21 ini. Jadi itu bisa jadi salah satu jalan buat teman-teman ini calon mahasiswa baru Ibu ya, yang masih bingung mau menentukan jalannya, bisa. Apalagi kalau teman-teman yang ada rasa kecintaan terhadap anak, senang kalau ketemu anak, itu program studi PG PAUD Universitas Muhammadiyah Surakarta bisa jadi jalan teman-teman langsung aja. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bu untuk calon mahasiswa baru atau mungkin mahasiswa-mahasiswa Ibu ini yang lagi nonton. Ya, terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswa Prodi PG PAUD yang sekarang baru studi ya. Pokoknya tetap semangat ya, tetap semangat, raihlah masa depanmu dengan sekuat tenaga ya. Prodi sudah memberi bekal yang cukup, silahkan nanti kalian bisa berkontribusi nyata di dunia kerja seperti itu. Nah, ini saya punya satu Mas. Untuk yang belum mendaftar, untuk yang belum mendaftar di Prodi PG PAUD FKIP UMS, silahkan mendaftar. Jadi kami ini merupakan salah satu Mas, atau bukan salah satu ya, kami itu prodi yang tidak banyak menyelenggarakan RPL. Jarang sekali ada prodi yang menyelenggarakan RPL. RPL itu rekognisi pembelajaran lanjut. Ya, jadi kami merekognisi, kami mengkonversi bagi mungkin S1 yang sudah pengalaman atau mungkin guru-guru yang belum S1, karena sekarang tuntutannya guru PAUD harus S1 Mas. Nah, jadi kami memfasilitasi itu dengan memberikan kemudahan-kemudahan baik itu uang gedung, SPP dan seterusnya. Jadi kalau kami kuliah itu 4 tahun, di RPL ini mereka maksimal hanya 2 tahun. Jadi mereka mungkin punya sertifikat, punya pengalaman dan seterusnya. Itu kami perhitungkan Mas. Nah, jadi itu sebagai rekognisi mereka ya, sehingga nanti mereka tidak usah menempuh 4 tahun karena mereka sebenarnya sudah punya pengalaman seperti itu. Dan itu merupakan keunggulan kami juga karena tidak banyak prodi PG PAUD di Indonesia yang mengadakan RPL seperti ini. Gitu. Dan juga informasi lebih lanjutnya bisa teman-teman ke Prodi PG PAUD juga bisa, atau bisa juga langsung kunjungin website kita di pmb.ums.ac.id, atau juga bisa di follow Instagram kita di @odsumsurakarta. Kalau pengen konsultasi lebih lanjut bisa juga lewat WhatsApp di 0812 27000102. Jangan lupa juga untuk terus saksikan ODS Talk di episode-episode selanjutnya. Dan cukup sekian episode kali ini. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang nonton podcast kita kali ini. Sekali lagi, dan jangan lupa untuk saksikan terus ODS Talk selanjutnya. Sampai jumpa.